IPAS kelas 6, bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, pertemuan 2. Mari refleksikan. 1. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Jawab, maka kita tidak akan bisa bergerak. 2. Apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian? Mengapa? Jawab, tubuh kita memiliki batasan gerakan karena memiliki sendi yang berbeda-beda. 3. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Jawab, kita tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti saat ini. Berikutnya, belajar lebih lanjut. Sendi dan otot. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan, letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas, kemudian tekuk lengan kanan membentuk sudut 90 derajat. Apa yang jari tangan kiri kalian rasakan? Saat kalian berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas. Otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Perhatikan gambar beserta uraian berikut. 1. Otot polos. A. Bentuknya ototnya gelondong, seperti potongan-potongan kayu. B. Bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan. C. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan sebagainya. D. Saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. A. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. B. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. C. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. D. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. E. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. A. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. B. Hanya terdapat di dinding jantung. C. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. D. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Gerak kita bisa lentur karena adanya sendi. Coba kalian bayangkan jika jari-jari tangan dan kaki tidak mempunyai sendi. Dapatkah
tubuh berjalan dengan lentur. Tanpa adanya sendi, badan akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah, seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalang. Karena sendilah kita dapat bergerak dengan leluasa. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan, belakang, atau kanan-kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Nah, itulah 6 macam sendi yang ada pada tubuh kita. Lebih jelasnya seperti ini gambar letak sendi yang ada di tubuh kita. Sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi gulung, sendi geser, sendi peluru. Selanjutnya, memilih tantangan. Di mana sendi berada? Kalian sudah mempelajari macam-macam sendi dan jenis geraknya. Sekarang, coba identifikasi sendi tersebut pada tubuh kalian. Amati bagian-bagian tubuh kalian yang dapat bergerak, kemudian tentukan jenis sendinya. Baca kembali buku untuk melihat perbedaan gerakan pada macam-macam sendi. Hasil identifikasi dapat kalian tuangkan dalam bentuk gambar, tulisan, atau video. Jangan lupa untuk menyampaikan hasilnya kepada guru dan teman-teman. Selanjutnya, apa yang sudah aku pelajari? 1. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. 2. Rangka merupakan kumpulan dari tulang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. 3. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. 4. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!